Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Juga teman-teman yang beragama lain dimanapun berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala psikomatis dan anxiety. Yang baru menemukan channel saya, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah tetap setia, terus nonton terus dari channel-channel video-video dari saya. Semoga kalian lebih paham, cepat sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Yang baru menemukan, terus baru mengalami sakit atau taraf penyembuhan, sekali lagi saya doakan, saling mendoakan untuk kalian lebih baik setiap harinya, memulai hidup baru dalam arti pola hidup yang lebih baik, pola pikir, pola makan yang lebih baik. Kalian akan lebih baik semuanya, menemukan apa yang kalian inginkan, sembuh, sehat kembali seperti sedia kala. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang jalani hidup dengan asam lambung GERD, gejala psikomatis dan anxiety itu menuju kesembuhan, ya kan. Nah, sepengalaman saya yang sudah katam, kalau menurut saya katam, setiap orang berbeda-beda, dalam arti biarpun sama-sama sakit asam lambung GERD, gejala psikomatis yang dibarengi gejala psikomatis dan anxiety itu pemicunya bisa berbeda-beda, ya kan. Bisa juga dari traumatis masa lalu, terus terbawa hingga besar, ya kan. Terus pola hidup yang salah, pola hidup yang jorok, ditambah pikiran yang jelek, selalu overthinking yang negatif, masa lalu traumatis dari kecil, terus terbawa hingga dewasa, hingga tua mungkin seperti saya, ya kan. Nah, itu akan berdampak juga pada psikis dan fisik kita. Nah, itu saya sekali lagi bercerita tentang saya dulu terkena asam lambung, pernah tanpa gejala psikomatis dan anxiety itu saya sembuh total. Terus pas COVID itu salah itu, terlalu berlebihan overthinking negatifnya, ketakutan yang berlebih, asam lambungnya naik, ditambah lagi dengan ketakutan overthinking yang negatif terus, akhirnya kena gejala psikomatis dan anxiety. Nah, bagaimana kalau kita merenungi kembali lagi hidup dengan asam lambung GERD, gejala psikomatis dan anxiety itu menuju kesembuhan? Ya sudah, kita jaga 3 pola sehatnya, itu udah pasti pakemnya itu menjaga 3 pola sehatnya. Ada sensasi dan gejala, kita berusaha berpikir lebih baik, ya kan, dalam arti yang tadinya selalu dicengkram pikiran kita, psikis kita tentang ketakutan akan gejala dan sensasi itu kita normalkan, berpikir positif, dialihkan segala, misalnya ada sensasi dan gejala dengan pikiran yang lebih baik. Saya baik-baik saya akan bisa melewati ini, saya akan sembuh, saya akan sehat kembali, saya akan bisa seperti dulu kala, seperti itu. Jadi diolah terus, diafirmasi pikiran kita, menjaga 3 pola sehatnya, ya kan. Dan itu pakem memang, menjaga 3 pola sehatnya itu, pola makannya dibetulkan, pola pikirnya, terus pola hidup, ya kan. Pola hidup itu ya dari tidurnya dicukupi, mungkin kalau dulu sering begadang ya dikurangi begadangnya, tidur ya pertama dengan 3 bantal, menyender biar asam lambungnya nggak arah ke ulu hati atau ke arah kerongkongan. Terus makan porsi sedang tapi sering, terus berpikir normal, biarpun ada sensasi dan gejala yang sekali lagi hanya orang-orang seperti kita yang tahu. Kadang kalau kita sering kan senangnya curhat karena dengan sensasi dan gejala yang kita terima itu, kita kayak kok ada ya sakit seperti ini, pengen selalu bercerita, tapi kadang bercerita dengan orang yang tidak mengalami itu disangkanya mungkin ini lebay, terlalu berlebihan, tapi memang rasanya hanya kita yang tahu. Kadang susah juga, dulu saya juga kalau bercerita, saya juga pernah nih asam lambung begini-begini. Jadi kadang tuh sebelum kita bercerita, dia sudah mengasihkan solusi yang mungkin cocok, tapi mungkin juga tidak, dalam artian mereka tidak tahu saraf-saraf kita yang terganggu, gejala psikomatis, ada sensasi di tubuh, kok bisa ya ketakutan, ada gejala fisik,
dari psikis kita kok ada gejala fisik. Nah seperti itu mereka nggak percaya seperti itu. Jadi kembali lagi ke topik yang saya bilang, ya jaga 3 pola sehatnya, terus alihkan segala sensasi dan gejala bila ada itu kita alihkan, terus kita afirmasi positif. Kalau kita baik-baik saja, kita bisa melalui ini, kita akan bisa sembuh sehat kembali seperti sedia kala. Dan dijaga disiplin 3 pola sehatnya, ya kan, pola pikirnya yang tadi saya bilang dengan afirmasi positif, pola hidup ya seperti apa, tidur yang cukup, jangan begadang, terus olahraga dicukupi air putihnya, berani keluar rumah. Nah seperti itu, dan dijaga pola makannya yang memang kita tidak perlu kita pantang dulu, terus dilatih. Sesudah itu makan pantangan boleh sedikit demi sedikit. Jangan kalau kita makan pantangan terus kita berpikir nanti akan kambuh, enggak. Dipikir, oh ini akan menjadi obat untuk tubuh saya, oh ini akan menjadi nutrisi yang cocok dengan tubuh saya. Dicoba dan dicoba, akhirnya akan normal kembali. Yang penting jangan berlebihan makan apapun itu. Nah kalau sudah sembuh, dalam arti sudah bisa melewati itu, jangan jorok lagi. Dalam arti udah sembuh kembali begadang, makan pantangan terlalu sering, makan pedas, makan asam, ngopi lagi, ngeteh lagi, begadang lagi, capek-capean. Nah itu akan kambuh sembuh kembali. Tapi kalau kambuh kalian nggak seperti dulu, kalian karena sudah kuat pikirannya, psikis kita, ya kan, jadi gejala psikosomatis dan anxiety itu tidak akan terlalu nongol. Dalam arti kalau memang asam lambungnya kambuh, ya sudah, kita berpikir normal, oh ya tadi kecapean, oh kemarin saya makan pedas banget, jadi hari ini mencret lah yang perut melilit lah, yang dada kurang nyaman, ulu hati, kerongkongan tidak nyaman. Nah oh ya tadi makan salah, oh kurang tidur, oh kebanyakan berpikir, oh beban kantor, oh beban keluarga. Jadi berpikir yang logis, ya kan, psikis kita itu nggak terganggu lagi seperti dulu. Jadi cuma fisik kita sakitnya asam lambung GERD, jangan ditambah lagi dengan gejala psikosomatis dan anxiety seperti itu. Memang saraf-saraf kita, jujur kayak saya itu sudah hampir mungkin ya COVID itu 2021, 4 tahun yang lalu, ada sedikit, ya kan, sekali lagi ada sedikit saraf-saraf itu yang memang belum sempurna sampai sekarang. Entah itu memang dibarengi dengan usia, ya kan, yang sekarang usia saya udah setengah abad plus 2, ya kan, sudah 52, mungkin agak capek sedikit, ya sudah agak capek, gampang berolahraga sebentar ya agak capek. Terus ada misalnya menahan ngantuk itu nggak kayak dulu normal. Orang normal tuh ada kayak yang ya sedikit aneh, hanya orang kita yang penyakit yang mengalami gejala psikosomatis dan itu yang paham rasanya seperti apa, tapi tidak mengganggu. Ya sudah, saya bawa abaikan, saya bawa aktivitas semampu saya dan normal aja. Mbaknya udah habis jalan-jalan, saya duduk dulu di depan masjid, di depan komplek, ya sudah menyapa kalian teman-teman semua. Jadi kembali lagi ke topik yang barusan saya bilang, kalau menjalani hari dengan asam lambung, GERD, gejala psikosomatis dan anxiety itu ya dijaga 3 pola sehatnya. Sekali lagi pola hidup diperbaiki, pola makan, pola pikir, dan terakhirnya ya sudah diafirmasi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, menjalani hari, ya kan, menjalani hari lebih baik setiap harinya. Kalian pasti bisa kok. Saya bisa bekerja normal dengan usia yang tidak mudah lagi. Yang penting saya suka olahraga, ya kan, jalan kaki setiap pagi. Ini udah agak siang jam 9, tapi ya setiap pagi olahraga, setiap libur olahraga. Apalagi pekerjaan sebagai satuan pengaman itu saya sukanya jalan, berjemur, udah di lapangan aja. Capek sedikit duduk, perlu makan ya makan, udah gitu santai dan berpikir normal. Oke kawan, itu yang bisa saya share di pagi yang cerah ini. Kalian lebih paham, bisa dikombinasikan dengan apa yang saya utarakan dengan hal-hal yang kalian bisa, oh ya, dari Pak Tabrani mungkin saya tambahkan ini biar cepat kesembuhan kalian, ya. Tetap semangat, salam sehat, selalu optimis, selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa. Kalian pasti sembuh, sehat kembali seperti sedia kala dan menjalani aktivitas lebih baik dari dahulu, ya kan? Dengan pola pikir yang bagus, sayangi tubuh kalian, pola pikir yang bagus, pola makan, pola hidup,
dan sayang tinggal ya. Wassalamualaikum warahmatullahi